Sepanjang tahun 2022, dunia pertanian Indonesia dihebohkan oleh sebuah fenomena yang tidak biasa. Bukan pupuk baru, bukan pestisida revolusioner, bukan juga teknologi dari laboratorium canggih, tetapi hanya segenap rumput dan air. Dari dua bahan sederhana tersebut, lahirlah sesuatu yang disebut biosaka. Sebuah ramuan yang disebut-sebut mampu menekan biaya produksi hingga 50%, meningkatkan daya tahan tanaman, dan bahkan disebut bisa mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia. Banyak yang menyebutnya keajaiban, banyak yang meragukannya, dan tidak sedikit yang menganggapnya hanya sekedar sensasi sesaat. Namun satu hal pasti, jika biosaka benar-benar bekerja seperti yang diklaim, maka ini bisa menjadi salah satu penemuan pertanian paling penting dalam sejarah Indonesia. Tapi apa sebenarnya biosaka? Bagaimana mungkin segenggam rumput bisa mempengaruhi tanaman? Dan yang paling penting, apakah kita benar-benar memahami apa yang sedang kita hadapi? Dan inilah kisah biosaka. Selama puluhan tahun, petani diajarkan satu hal, tanaman butuh pupuk, tanaman sakit butuh pestisida. Semakin banyak pupuk semakin tinggi hasil panen, logika itu tertanam begitu dalam. Sejak era revolusi hijau, pertanian Indonesia berubah drastis. Pupuk sintetis menjadi kebutuhan wajib, pestisida menjadi alat utama perlindungan tanaman, benih mulai diprivatisasi, dan perlahan petani kehilangan kemandiriannya. Tanah yang dulunya hidup mulai kehilangan keseimbangan biologisnya, mikroba tanah mati, bahan organik berkurang, dan struktur tanah mulai rusak. Petani dipaksa terus membeli, terus menambah, terus bergantung. Akibatnya biaya naik, risiko naik, dan ketergantungan makin dalam. Lalu tiba-tiba muncul seorang petani dari Blitar yang menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Penawaran itu bukan pupuk, bukan juga pestisida, tapi sebuah pemicu kehidupan. Namanya adalah Muhammad Ansor. Ia bukan seorang profesor, bukan juga ilmuwan, bukan peneliti universitas. Muhammad Ansor hanya petani biasa. Namun pada tahun 2006, Ansor menemukan sesuatu yang aneh. Dari berbagai jenis rumput liar yang sehat, ia meremasnya di dalam air dan menggunakan air hasil remasan itu untuk disemprotkan ke tanaman. Hasilnya pun mengejutkan, tanaman terlihat lebih sehat, lebih kuat, lebih tahan terhadap gangguan. Ia terus mencoba, berulang kali, bertahun-tahun, tanpa laboratorium, tanpa dana besar, tanpa publikasi ilmiah, hanya sebuah pengalaman lapangan. Dari sanalah lahir nama biosaka. Bio yang berarti kehidupan dan saka yang berarti selamatkan alam kembali ke alam. Sebuah filosofi sederhana, apa yang berasal dari alam harus kembali ke alam. Setelah itu selama lebih dari 1 dekade, biosaka nyaris tidak dikenal. Hanya beredar dari petani ke petani, sampai pada akhirnya pada tahun 2020, Kementerian Pertanian mulai memperhatikannya. Dan sejak 2021, nama biosaka meledak. Demo dilakukan di berbagai daerah, pelatihan digelar, video-video viral bermunculan. Banyak petani mulai tertarik karena satu alasan utama, yaitu murah, sangat murah, dan bahkan hampir gratis. Di tengah harga pupuk yang terus naik, biosaka terdengar seperti jawaban. Tapi kemudian muncul pertanyaan besar. Jika biosaka bukan pupuk, lalu apa sebenarnya? Inilah bagian paling penting. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata biosaka bukanlah nutrisi. Biosaka tidak mengandung unsur hara dalam jumlah signifikan. Tidak ada nitrogen tinggi, tidak ada fosfor besar, tidak ada kalium dominan. Artinya, biosaka tidak memberi makan tanaman. Lalu bagaimana bisa bekerja? Jawabannya ada pada satu istilah ilmiah, yaitu elisitor. Elisitor adalah molekul pemicu, bukan makanan, tapi sinyal. Sinyal yang membangunkan sistem pertahanan tanaman. Dia bekerja seperti alarm. Saat tanaman menerima elisitor, mereka mengaktifkan sistem internal. Mereka memproduksi enzim, memperkuat dinding sel, meningkatkan metabolisme, dan mengeluarkan senyawa pelindung. Singkatnya, tanaman dipaksa menjadi lebih siap menghadapi ancaman. Bayangkan sebuah tubuh manusia, vitamin bukan makanan utama, tapi membantu tubuh bekerja lebih baik. Biosaka mungkin bekerja seperti itu. Ia tidak memberi nutrisi, tapi membantu tanaman menggunakan nutrisi yang sudah ada. Tanaman yang tadinya lemah menjadi lebih efisien, akar lebih aktif,
daun lebih responsif, sistem pertahanan lebih cepat. Dan mungkin inilah alasan mengapa banyak petani merasa pupuk bisa dikurangi. Bukan karena biosaka menggantikan pupuk, tetapi karena tanaman menjadi lebih efektif mencari nutrisi. Ini sebuah perbedaan yang sangat penting. Masalahnya banyak petani salah memahami biosaka. Mereka menganggap ini pengganti pupuk, lalu menghentikan pemupukan sepenuhnya. Ini adalah sebuah hal berbahaya. Karena elisitor bukan sumber hara, tanaman tetap butuh nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Tanpa itu tanaman tetap akan kekurangan makan. Biosaka hanya alat bantu, bukan pondasi. Ini seperti mengalahkan mesin, tapi tidak mengisi bensin. Mesin bisa hidup, tapi tidak akan berjalan jauh. Biosaka mungkin terlalu maju untuk sistem pertanian kita saat ini, karena sebagian besar petani masih berpikir linier, pupuk sama dengan hasil. Padahal biosaka memperkenalkan konsep baru, yaitu aktivitas biologis, rekayasa respon tanaman, pemicu metabolisme. Ini sebuah level yang berbeda, dan jika tidak dipahami, teknologi ini bisa ditinggalkan. Seperti halnya banyak inovasi sebelumnya, disalahpahami, diperdebatkan, lalu dilupakan, padahal potensinya sangat besar. Jika benar biosaka adalah bentuk elisitor alami, maka ini membantu bentuk besar. Pertanian berbiaya rendah, pertanian rendah residu, pertanian regeneratif, dan pertanian yang lebih mandiri. Bayangkan petani tidak lagi bergantung pada pupuk pabrik, tanah kembali hidup, ekosistem kembali seimbang, dan biaya produksi turun. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika ada pemahaman, karena teknologi sehebat apapun akan gagal di tangan yang salah. Setelah biosaka mulai dikenal luas di Indonesia, ribuan petani mulai mencoba membuatnya. Video tutorial beredar di mana-mana, pelatihan digelar di banyak daerah, demonstrasi dilakukan dari desa ke desa. Kelihatannya sederhana, hanya segenggam rumput, air, dan diremas. Kedengarannya mudah, tapi di lapangan banyak orang gagal. Ada yang bilang biosaka tidak bekerja, ada yang bilang hasilnya biasa saja, dan bahkan ada yang menyebutnya hanya sugesti. Lalu muncul satu pertanyaan besar, kalau biosaka memang hebat, kenapa banyak petani gagal membuatnya? Jawabannya mungkin sederhana, karena kebanyakan orang hanya meniru gerakannya tanpa memahami ilmunya. Dan disinilah letak rahasia sebenarnya, karena biosaka bukan sekedar cairan. Biosaka adalah proses membaca bahasa tanaman. Inilah kesalahan paling umum. Banyak orang berpikir yang penting rumput, lalu mengambil rumput apa saja. Padahal tidak semua tanaman memiliki sinyal biologis yang sama. Dalam konsep biosaka, tanaman yang dibeli harus memenuhi satu syarat penting, yaitu tanaman sehat. Bukan sekedar hijau, tetapi benar-benar sehat, tidak terserang penyakit, tidak layu, tidak rusak, dan tidak sedang stres berat. Kenapa harus dilakukan? Karena biosaka bekerja dari informasi biologis tanaman. Jika sumbernya lemah, maka sinyal yang diambil juga lemah. Seperti halnya mengalin data rusak, hasilnya akhirnya juga rusak. Inilah mengapa pemilihan bahan adalah fondasi utama. Salah satu prinsip utama biosaka adalah jangan hanya satu jenis tanaman, minimal 5, lebih baik, lebih banyak. Karena setiap tanaman punya sistem pertahanan berbeda. Ada tanaman yang kuat terhadap jamur, ada yang tahan serangga, ada yang tahan panas, ada yang tahan kekeringan. Ketika berbagai tanaman ini digabung, kita sedang menggabungkan berbagai bahasa pertahanan. Semakin beragam, semakin kaya sinyal biologisnya. Ini seperti membangun pasukan dengan banyak keahlian, bukan hanya satu kekuatan, tapi banyak kekuatan. Dan inilah yang membuat biosaka unik. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka mengira semakin keras diremas, semakin bagus. Padahal salah. Dalam metode asli, peremasan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka. Membuka sel, melepas cairan, mengaktifkan informasi biologis. Peremasan dilakukan secara perlahan, berulang, tapi dengan ritme. Biasanya sekitar 10-15 menit. Kenapa tidak boleh terlalu kasar? Karena jika sel terlalu rusak, banyak senyawa penting justru teroksidasi dan mati. Yang tersisa hanya cairan biasa, bukan sinyal aktif. Dan disinilah banyak orang kehilangan inti biosaka.
Banyak juga orang yang memakai air sembarangan, padahal air adalah media transfer informasi. Air yang mengandung klorin tinggi, residu kimia, atau pH ekstrim bisa merusak struktur molekul aktif. Idealnya seperti air sumur, air hujan, atau air bersih tanpa kapur berlebih. Kenapa? Karena dalam banyak proses biologis, air bukan hanya pelarut. Air adalah medium hidup. Jika mediumnya rusak, informasinya juga rusak. Biosaka bekerja tidak seperti pupuk fermentasi. Ia tidak disimpan lama. Ia harus segera digunakan. Kenapa hal ini dilakukan? Karena banyak molekul elisitor bersifat tidak stabil. Mereka aktif dalam waktu singkat, tapi setelah beberapa jam, banyak yang rusak, terurai, lalu mati. Itulah sebabnya biosaka segar jauh lebih kuat dibanding biosaka yang disimpan. Semakin lama disimpan, semakin turun kekuatannya. Banyak petani penyemprot biosaka seperti bubuk daun, basah kuyup. Ini salah besar. Biosaka bekerja dalam jumlah yang sangat kecil. Yang dibutuhkan bukan volume besar, tapi kontak cepat, kabut halus, tipis, ringan. Kenapa? Karena tanaman membaca sinyal, bukan meminum cairannya. Ibarat alarm cukup berbunyi sekali, tidak perlu diteriakkan terus-menerus. Semakin halus semprotannya, semakin efisien. Lalu untuk waktu aplikasi sangat menentukan, pagi atau sore, bukan siang. Kenapa? Karena stomata tanaman lebih aktif, kelembapan lebih stabil, suhu lebih rendah, dan respon biologis lebih baik. Jika disemprot siang hari, penguapannya tinggi, stres meningkat, efektivitas turun. Biosaka bekerja pada kondisi biologis terbaik, bukan saat tanaman tertekan. Ada satu hal yang sering petani abaikan, bahwa tanah mereka sudah terlalu rusak. Ini penting. Biosaka bukan pencipta nutrisi, ia hanya mengaktifkan sistem tanaman. Kalau tanah kosong, apa yang mau diambil tanaman? Kalau mikroba tanah mati, siapa yang membantu akar? Kalau bahan organik habis, apa yang bisa diurai? Disinilah letak kesalahpahaman besar. Biosaka bukan pengganti tanah sehat, ia hanya penguat sistem, bukan penyelamat sistem yang sudah runtuh. Jika digunakan dengan benar, biosaka sangat kuat jika digabung dengan kompos untuk sumber makanan mikroba, mikorizа untuk memperluas penyerapan nutrisi, trichoderma untuk perlindungan akar, dan bahan organik lainnya. Karena saat tanaman diaktifkan, lingkungan di bawahnya juga harus siap. Inilah kombinasi yang lebih logis. Biosaka bukan tentang resep, bukan tentang rumput, bukan juga tentang teknik meremas. Semua itu hanya alat. Inti sebenarnya adalah memahami satu hal penting, yaitu tanaman hidup. Mereka punya bahasa, punya sinyal, punya sistem pertahanan, dan biosaka adalah salah satu cara untuk berbicara dengan sistem itu. Tapi jika kita hanya menurut tanpa memahami, maka yang kita buat hanyalah air hijau biasa, bukan biosaka. Dan mungkin inilah alasan kenapa sebagian orang berhasil, sementara sebagian lainnya gagal total. Karena dalam dunia pertanian, perbedaan kecil dalam pemahaman bisa menghasilkan perbedaan besar di hasil panen. Pada bagian part 3 nanti, kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih kontroversial. Apakah biosaka benar-benar bisa mengurangi pupuk hingga 50% atau ini hanya salah tafsir besar? Karena disitulah perdebatan sesungguhnya dimulai.